Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti aktivitas kita hari ini dengan sampai selesai. Oke, untuk sementara mikrofon kalian akan Ibu nonaktifkan dulu. Seandainya nanti ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan dengan menekan atau mengklik tombol tangan ini ya. Gitu. Nah, materi kita hari ini adalah garis dan sudut. Minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbandingan dan aritmatika sosial. Sengaja untuk perbandingan dan aritmatika sosial itu Ibu tidak memberikan ulangan supaya kalian bisa lebih santai. Jadi nilai ulangan itu Ibu ambil dari nilai tugas aritmatika sosial, ya. Tapi masih banyak juga yang nilainya kecil, ya. Ada yang 0 bahkan, ada yang nilainya 100 juga, ya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah bersedia mengikuti pelajaran matematika, ya. Dan bagi yang belum mengikuti atau mengerjakan linknya, karena linknya sudah Ibu buka 2 kali, ya. Silakan kalian datang ke sekolah bagi yang belum mengerjakan, karena linknya tidak akan dibuka lagi. Jadi silakan datang ke sekolah, jumpain Ibu dari Senin sampai Sabtu Ibu ada di sekolah. Jam 7.30 Ibu sudah ada di sekolah, silahkan jumpai dan minta tugasnya sama Ibu. Oke, kita mulai saja materi kita hari ini mengenai garis dan sudut. Silahkan kalian siapkan kertas dan buku atau buku catatan ataupun buku paket dan kemudian pena ataupun pensil. Karena nanti hasil dari catatan kalian hari ini itulah yang akan kalian upload ke link, ya. Ini sudah Ibu bagikan linknya di kolom chat atau nanti Ibu bagikan di grup WA. Nah, mungkin bagi yang tidak ikut meeting hari ini, kendala jaringan atau apa, ya, itu akan Ibu bagikan video dari meeting ini. Jangan takut ya anak-anak Ibu semua, kan kalian kemarin sudah dapat paket pendidikan, paket internet pendidikan dari Kemendikbud ya. Jadi kalau kalian mengikuti meeting seperti ini, itu yang termakan bukan paket data kalian yang untuk browsing ya, yang untuk kalian seperti nonton YouTube. Yang terpakai itu adalah paket conference-nya ya. Jadi paket conference itu ada banyak, bisa untuk Teams ya, untuk Zoom ya, kemudian untuk kalian mengakses website-website seperti Rumah Belajar, kemudian seperti Ruang Guru. Jadi untuk website yang mengarah kepada pendidikan itu akan bisa kalian akses. Baiklah, kita mulai saja belajar kali ini ya. Ini kita akan belajar mengenai garis dan sudut. Untuk sementara ini kamera akan bukan kamera, mikrofon akan Ibu matikan. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan mengangkat tangan. Materi kita kali ini adalah garis dan sudut.
Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran garis dan sudut, seperti biasa, Ibu akan selalu menjelaskan, ya. Gimana ya? Sebentar ya. Maaf ya, saya tadi dipanggil oleh kepala sekolah. Baik, kita lanjutkan kembali. Tujuan pembelajaran dari garis dan sudut adalah yang pertama itu nanti kalian Ibu harapkan bisa menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, kemudian yang kedua, itu kalian nanti setelah belajar ini, Ibu harapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ya, baiklah kita mulai saja. Nah, garis itu apa sih? Garis itu adalah kumpulan titik-titik. Kalian lihat di situ ada tanda titik, simbolnya T. Perhatikan ya. Nah, titik, 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 ya. Di situ dia menyatu. Jadi garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Kita perhatikan ya. Jadi mau sepanjang apapun, selagi dari titik-titik itu menyatu, ya, maka itu akan disebut garis. Mau bermeter-meter kumpulan titik-titik itu menyatu, maka itu disebut garis, ya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan ya, garis di bawah ini pada kedua ujung garis itu ditulis AB. Maka garis inilah disebut garis AB, ya. Jadi garis ini disebut garis AB, ya. Ini garis A ke garis B, ya. Ini garis B. Selanjutnya, pada garis KL, ya, di bawah ini, LM disebut perpanjangan garis KL. Perhatikan ya, pada garis KL itu ada lagi di sini, ya. Pada garis K ini dari K ke sini, ya. Ini ke L. Nah, ini adalah garis ya, dari K ke L ini adalah garis. Nah, sedangkan dari L ke M ini disebut perpanjangan garis ya. Jadi garis yang sesungguhnya adalah dari K ke L, maka dari L ke M itu disebut perpanjangan garis. Nah, lihat gambar nomor 3 itu disebut garis G ya. Ingat, karena dia garis
biasanya simbol, Ibu ulangi lagi ya, kalau pada garis AB, dia dari ujung titik garis A ke ujung titik garis B. Dan selalu dengan huruf besar. Perhatikan. Yang nomor 2, garis KL. Ya, lihat. Dari titik K ke titik L, itu adalah simbolnya dengan huruf K dan huruf L besar. Nah, yang nomor 3 itu disebut garis G. Lihat, ya. G-nya menggunakan huruf G kecil, ya. Itu sepanjang itu disebut garis G, ya. Nah, garis dari A ke B yang ini tadi, ini bisa kita kasih nama juga. Garis dari AB kita menggunakan garis besar, atau misalnya di sini kita kasih nama garis garis apa ya? Garis A kecil atau B kecil itu boleh. Misalnya di sini garis L. Ya boleh. Di sini garis L. Misalnya dari garis K ke L, ini kita kasih simbol misalnya garis Y. Boleh, ya. Sama halnya dengan garis G. Ini misalnya kita kasih simbol garisnya misalnya P dan ujungnya kita kasih simbol Q. Berarti ini adalah garis PQ atau garis G. Nah, Ibu harapkan kalian sudah paham ya. Selanjutnya, hubungan antar sudut. Jadi, di situ nanti yang namanya hubungan antar sudut apabila antar garis, maaf, hubungan antar garis. Jadi, apabila nanti kalian menggambar dua garis lurus, maka akan ada dua kemungkinan. Kedua garis itu adalah sejajar. Yang mana sejajar ya? Sejajar itu bisa seperti ini. Ini sejajar, ya. Jadi seperti ini adalah sejajar. Jadi ini misalnya garis A yang bawa garis B, maka garis A sejajar garis B. Kedua garis itu berimpit. Jadi misalnya di sini garis pertama, di sini garis kedua, jadi dia menyatu, itu garis berimpit. Garis perpotongan. Garis perpotongan itu seperti ini. Nah, ya, ini garisnya berpotongan, ya. Garis yang pertama, misalnya perpotongan dengan garis yang kedua. Seperti itu. Garis bersilangan. Garis bersilangan seperti ini adalah garis bersilangan, ya. Nah, dua garis yang bagaimana yang dimaksudkan sejajar, berimpit, berpotongan, dan bersilangan. Nah, ini yang sudah Ibu gambar tadi, Ibu bahas satu persatu, ya. Oke. Yang pertama, dua garis sejajar. Nah, ini ada soal, katanya gambarlah sebuah garis lurus dengan panjang 10 cm mendatar. Kemudian gambarkan di pangkal garis itu titik A di kiri dan titik B berjarak 6 cm dari titik A, ya. Nanti ada lagi gambar titik C. Ada juga gambar titik D. Nah, sekarang kita lihat. Nih, ya, langsung aja Ibu ilustrasikan. Inilah ada garis yang pertama. Titik A, ya, lihat itu ada yang berkedip sedikit. Di ujung kiri adalah titik A dan di ujung kanan, nah itu, ya, itu ada titik B. Dari titik A ke titik B itu berjarak 6 cm. Dari A ke C ada garis putus-putus di situ berjarak 2 cm. Nah, perhatikan ya, dari B ke D. Nah, juga 2 cm. Maka garis dari C ke D, ya. Nah, itu. Ya. Inilah yang dimaksud dua garis sejajar. Ya. Nah, sama ini. Ya. Tuh. Jadi, pada gambar di atas ya, garis AB sejajar dengan garis CD. Nah, lihat itu ya, cara menuliskan garis sejajar itu adalah AB, ya, ada tanda seperti ini ya. Ini Ibu ulangin di sini. AB, nah ada tanda seperti ini. Inilah tanda bahwa dua garis itu sejajar. Jadi AB sejajar dengan CD, ya. Itu yang melambangkan dia sejajar. Lambang ini yang melambangkan dia sejajar. Nah, jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa
Dua garis lurus pada bidang datar dikatakan sejajar jika jarak pangkal kedua garis itu sama dengan jarak pada ujungnya. Dan apabila diperpanjang, kedua garis itu tidak akan pernah bertemu, ya. Ingat ya, dia tidak akan pernah bertemu. Misalnya di sini Ibu coba gambar nih titik A ya, tadi Ibu gambar terus nih titik B. Nah, kemudian yang bawahnya tadi titik C ya. Gambar terus titik D. Anggaplah ini garis lurus. Nah, apabila dari B ini diperpanjang terus ya, yang D juga diperpanjang, dia tidak akan pernah bertemu. Itu yang dimaksud adalah dua garis sejajar. Nah, yang bawah sekarang. Garis yang sejajar boleh lebih dari dua buah garis. Misalnya, garis GH. Nah, itu lihat ya. Nih, garis GH. Garis GH. Ya, ini sejajar dengan IJ, sejajar dengan PR. Atau ini Ibu buat lagi di sini ada garis lagi di sini misalnya ya, garis XY. Nah, jadi garis GH sejajar dengan IJ, sejajar dengan PR. Ibu buat lagi di sini sejajar dengan XY. Nah, Ibu yakin kalian paham ya. Nah, selanjutnya nih contoh soal. Pada gambar bangun di bawah ini, tuliskan pasangan garis yang sejajar. Nah, pada persegi panjang, lihat ya. Ini pada persegi panjang, Ibu coba bentar. Sebentar, Ibu mau nanya deh. Di sini bagi yang bisa menjawab, angkat tangannya sekarang. Nih, Ibu ulangi lagi nih gambarnya. Perhatikan di situ ya. Sekarang kalian coba gambar. Nih. Ya. Nah, kalau persegi panjang. Lihat nih ya, persegi panjangnya adalah persegi panjang EFGH. Coba digambar dulu di buku catatan masing-masing. Kemudian jajar genjang adalah jajar genjang ABCD. Dan trapesium adalah PQRS. Silakan digambar dulu di buku catatannya. Nah, bagi yang bisa angkat tangan, langsung Ibu tambah nilainya sekarang. Nih, Bu, siapin daftar nilai Ibu. Nah, langsung Ibu tulis. Angkat tangannya, atau silakan aktifkan mikrofonnya. Oke. Bagi yang bisa, silahkan angkat tangannya. Ya, Muhammad Niko. Yang sejajar pada persegi panjang FGH. Apa aja yang sejajar? Muhammad Niko kelas 71. Apa Muhammad Niko? Jawabannya Niko. Pada persegi panjang. Nih. Pada persegi panjang FGH. Atau yang lain? Ada yang bisa? Silakan. Ini nggak mau nilai ya? Langsung Ibu masukkan loh ke daftar nilai nih. Silakan. Nih, Ibu udah siapin daftar nilai. Siapa? Nggak ada yang mau? Wah, ini nggak ada yang berani nih. Oke, kalau nggak ada yang berani, Ibu matikan lagi kameranya nanti, mikrofonnya nanti mengganggu. Oke, kita bahas. Ya, kalau pada persegi panjang, ini yang sejajar itu adalah garis dari garis HG ya. Nih kita jawab di sini ya, HG
ini sejajar dengan EF. Ya. Kemudian garis EH ini sejajar dengan FG. Ya. Kemudian garis yang ini ya, AB ini sejajar dengan garis CD. Kemudian garis BC ini sejajar dengan garis AD. Nah, pada trapesium yang sejajar itu cuma garis PQ dan garis RS. Kenapa garis SR, garis PS dan garis RQ tidak sejajar? Karena perhatikan bentuknya. Ini apabila kita perpanjang, ya, maka dia akan menyatu. Aduh, ini kok nggak lurus ya. Jadi, tadi kesimpulan kedua garis saling sejajar, apabila dia diperpanjang, maka dia tidak akan menyatu. Ya, maka jawabannya, nah, ya, garis yang pertama itu adalah EF sama HG, ya. Ini AB CD, nggak masalah ya, karena yang penting hubungan garisnya itu benar. Nah, yang ini adalah PQ dan SR. Oke. Nah, ini tuliskan kelompok garis sejajar pada balok berikut. Nah, kelompok pada garis sejajar. Ya, kalau kelompoknya berarti di sini banyak yang sejajar. Ya, di sini kalau kita satu-satu, ini kita bentuk garis AB dulu. Garis AB sejajar dengan apa dia? Ya, sejajar dengan CD. Sejajar dengan apa lagi? Dengan EF. Sejajar dengan apa lagi? Dengan GH. Nah, ya. Kemudian garis AD. AD sejajar dengan apa? AD sejajar dengan BC. BC sejajar dengan FG. FG sejajar dengan EH. Ya, paham ya itu maksudnya ya? Ya, sejajarnya. Oke. Nah, tuh. Jadi dia ada kelompok panjang, ada kelompok lebar, dan ada kelompok tinggi. Ya, itu. Jadi yang kelompok tinggi tadi belum kita ini kan ya. Itu AE ya, sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, dan sejajar dengan DH. Ya, ada 3 kelompok panjang, lebar, dan tinggi. Selanjutnya, 2 garis yang berimpit. Nah, perhatikan, ini tadi yang Ibu bilang, 2 garis yang berimpit. Ada 2 garis ya, AB dan CD. Nah, dia berimpit, perhatikan. Nah, menyatu. Ya. Sekali lagi ya. Nah, garis C dan D-nya merapat ke garis AB. Nah, itu. Ya. Jadi garis tersebut adalah 2 garis yang berimpit, yaitu garis AB dan garis CD. Ya. Nah, jadi kesimpulannya 2 garis yang berimpit adalah garis yang tampak satu, tetapi terdiri dari 2 garis. Jadi kelihatannya dia satu, padahal dia 2 garis di situ ya. Ada garis AB dan garis CD. Nah, kita lihat di sini ya, 2 persegi panjang. Persegi panjang EKLF ya, lihat itu EKLF, dan persegi panjang FLMG. Sebutkan garis yang berimpit pada gambar itu. Nah, garis apa? Garis apa? Garis FL atau garis LF. Nah, ya, garis LF dengan garis FL. Tuh. Perhatikan di situ, ya. Ada tanda yang tebal-tebal di situ bergerak. Ibu ulangin ya. Nah, di sini ada tanda kedip-kedipnya, ya. Nah, tuh. Oke, paham ya? Selanjutnya, garis yang berpotongan. 2 garis disebut berpotongan jika bertemu pada satu titik. Nah, ini ada titik T di situ. Nah, itu.
Jadi garis AB berpotongan dengan garis KL. Jadi berpotongan di titik T. Sekali lagi ya. Ini ada titik T, dia berpotongan di situ. Nah, itu. Jadi garis AB berpotongan dengan garis KL, dia titik temunya di titik T. Nah, kemudian lihat pada gambar di kanan atas ya, tuliskan garis-garis yang berpotongan dan sebutkan titik perpotongannya. Nah, yang berpotongan tuh garis apa aja? Yang berpotongan pada gambar nomor 2 adalah garis BE ya, berpotongan dengan garis AD. Titik potongnya adalah titik potong C. Ya. Tuh, lihat. Nah, untuk yang nomor ini kita lihat jawabannya ya. Yang nomor 2 tuh, titik potongnya adalah titik potong B. Nah, kita lihat dulu soal yang nomor 3-nya. Di titik manakah ada 3 garis yang berpotongan? Ya, tuliskan kelompok garis yang berpotongan pada titik tersebut pada jawaban soal nomor A. Nah, sekarang kita lihat jawabannya di sini. Yang berpotongan pada titik BE dan garis AD adalah titik potong C. Yang berpotongan pada garis BE dan garis AB adalah titik potong B. Oh, jadi dia di sini ikut berpotongan juga ya. Jadi di sini disebut titik potong juga ya. Kemudian kalau dia garis AB dengan AD, titik potongnya titik A. Ini juga titik potong dan ini titik potong juga titik C ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ya, 3 garis berpotongan di titik F dan H ya. Jadi di titik F itu yang berpotongan ini, yang di titik F itu yang berpotongan adalah garis FH dan garis FP ya. Kemudian yang berpotongan di titik H itu adalah garis HF ya, HG dan HP ya, ada 3. Oke. Nah, selanjutnya garis bersilangan ya. Jadi di sini garis bersilangan. Kalau kalian lihat di sini ya, pada gambar di bawah ini ada garis broti atau tiang yang tidak sejajar. Nah, tuh lihat tuh ya, garis yang tidak sejajar dan tidak juga berpotongan. Kalaupun diperpanjang. Jadi contohnya di sini garis GL. Nih garis GL. Nih garis GL ya. Ini garis GL dan garis mana ini? Garis BH. Jadi dia tidak punya potongan ya di sini ya. Nah, sebutkan pasangan garis yang seperti itu. Yang mana lagi coba? Kalau kalian lihat di sini. Ya, kita jawab ya. Yang pertama adalah garis GL dan garis BH. Nah, ini banyak nih ternyata ya. Kita lihat lagi. Nih, garis GL dan garis BH, kemudian garis GL dengan garis KI. Nah, ini banyak ya. Oke. Tuh. Ya, kalau kalian merasa penting, silahkan di screenshot sebagai bahan untuk kalian membuat ringkasan nantinya. Jadi kesimpulannya, garis bersilangan adalah garis yang tidak sejajar dan juga tidak berpotongan kalaupun diperpanjang. Ya. Tuh. Oke, ini Ibu agak lambat, memang sengaja supaya ada kesempatan kalian untuk mencatat. Nah, berikutnya adalah perbandingan segmen garis. Ya, ini akan kita bahas nanti minggu depan. Jadi untuk minggu ini slide yang akan Ibu tampilkan ini sampai di sini dulu, ya. Nah,
Ibu harapkan ini kalau diringkas sih nggak banyak ya, sedikit ya. Bagaimana nanti kalian meringkasnya itu dengan rapi, jangan sembarangan. Kalian bukan lagi siswa SD, kalian sudah siswa SMP, ya. Jadi, Ibu harapkan kalian bisa mulai merapikan catatan kalian, karena catatan kalian itu nanti bisa dipakai untuk kalian di kelas 8 dan kelas 9. Ya, ingat kemarin bagi orang tuanya yang sudah mengumpulkan surat orang tua untuk melaksanakan tatap muka, mudah-mudahan tatap mukanya akan segera kita mulai. Tetapi bagi yang belum, bagi yang tidak mengumpulkan surat pernyataan, maka tidak diizinkan untuk mengikuti tatap muka. Ya, sekali lagi itu Ibu bilang, bagi orang tua atau siswa yang tidak mengumpulkan surat pernyataan, maka tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Bagi yang datang ke sekolah itu hanya siswa yang mengumpulkan surat pernyataan tatap muka. Ya, sekali lagi itu Itu yang Ibu pesankan dengan kalian. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Jangan lupa itu sudah Ibu masukkan ke kolom chat ya untuk tugasnya. Bagi yang sudah selesai langsung aja kirim ya. Ingat ini di kolom chat udah Ibu masukkan tugasnya ya, sekaligus absensi kalian. Bagi yang kalian yang sudah selesai mencatat, sudah selesai meringkas, langsung aja kalian upload ya. Jangan takut itu nilainya Ibu lihat siapa yang paling cepat mengumpulkan, berarti dia patuh, berarti dia memang mengikuti pelajarannya hari ini. Kemudian siapa yang rapi juga ada nilainya ya. Jadi kalian jangan takut kalau Ibu berlaku tidak adil ya. Ibu semua punya catatannya. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu nyalakan speakernya sekarang. Kalau tidak ada, silahkan Ada nggak nih yang mau ditanyain? Enggak, Bu. Enggak, oke. Kalau enggak ada, oke. Kalau tidak ada, silahkan nanti kalian kerjakan. Untuk kepada siapa ya kemarin yang minta link ya? Link sudah tidak Ibu buka lagi. Bagi yang belum mengerjakan tugas, silakan datang ke sekolah, ambil tugasnya dengan Ibu. Ibu dari hari Senin sampai hari Sabtu ada di sekolah, mulai jam 7.30 Ibu sudah ada di sekolah, silakan ambil tugasnya. Ya. Nah, silakan kalian ringkas tadi materi ini, sebentar lagi juga akan Ibu share di grup video pembelajaran kita ini ya. Nanti kalau sudah Ibu share, bisa kalian putar-putar ulang untuk melihat apa yang penting-penting yang mau dicatat. Ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu dan semoga kita segera bisa bertemu tatap muka di sekolah. Selalu patuhi orang tua kalian ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.